Jadi dari pembahasan tersebut kita tahu jawaban nomor 8 adalah E. Yo, balik lagi nih di channel Lanjut Kemana. Kali ini channel Lanjut Kemana akan membahas tes wawasan kebangsaan atau TWK materi nasionalisme. Apa saja? Ini dia. Nomor 1, nilai utama integritas yang harus dimiliki oleh ASN sebagai pelayanan publik adalah A. Kedisiplinan, B. Tanggung jawab, C. Rela berkorban, D. Kepedulian, atau E. Kejujuran. Jawabannya adalah E. Kejujuran. Ini dia pembahasannya. Dalam pasal 12 butir B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dinyatakan bahwa salah satu butir penilaian perilaku pegawai negeri sipil adalah integritas. Untuk menjalankan tugas ada kode etik dan kode perilaku bagi pegawai negeri sipil yang harus dipedomani. Kode etik dan kode perilaku itu berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN atau PNS melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Selanjutnya, nomor 2, kata integritas berasal dari bahasa Latin yaitu A. Integrity, B. Integer, C. Integrat, D. Integral, atau E. Intergis. Jawabannya adalah B. Integer. Ini dia pembahasannya. Integritas berasal dari bahasa Latin integer yang berarti sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewajiban serta kejujuran. Selanjutnya, nomor 3, adanya pengakuan dari negara lain merupakan unsur negara yang bersifat A. Konstitutif, B. Deklaratif, C. Afirmatif, D. Promotif, atau E. Preventif. Jawabannya adalah B. Deklaratif. Ini dia pembahasannya. Unsur-unsur negara terdiri dari 4 hal, yaitu rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Unsur negara ini bersifat deklaratif. Artinya, suatu negara baru memberikan pernyataan dirinya dan suatu negara yang sudah berdiri sebelumnya telah memberikan pengakuan dari status kenegaraannya. Jadi, jawaban nomor 3 adalah B. Selanjutnya, nomor 4. Di bawah ini adalah tugas dan wewenang KPK, kecuali A. Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, B. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, C. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, D. Melaksanakan tugas secara asal-asalan tanpa adanya tindakan, atau E. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Jawabannya adalah D. Melaksanakan tugas secara asal-asalan tanpa adanya tindakan. Ini dia pembahasannya. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang 1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, nomor 5. Di bawah ini contoh pengalaman sila kedua adalah A. Pilih-pilih teman, B. Egois, C. Bersikap acuh tak acuh terhadap orang lain, D. Bersikap adil tanpa memandang suku, ras, status sosial, agama, warna kulit, dan lainnya, atau E. Bersikap semena-mena terhadap orang lain. Jawabannya adalah D. Bersikap adil tanpa memandang suku, ras, status sosial, agama, dan warna kulit, serta lainnya. Ini dia pembahasannya. Contoh pengalaman sila kedua yaitu berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang, mengakui serta menghargai hak dan kewajiban orang lain,
bersikap adil tanpa memandang suku, ras, status sosial, agama, warna kulit, dan lainnya, mau menolong orang lain yang sedang kesusahan, tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, menghormati orang tua dan guru, membela orang yang tertindas, tidak menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya, nomor 6, penerimaan gratifikasi harus dilaporkan paling lambat ... hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. A. 7 hari, B. 14 hari, C. 30 hari, D. 45 hari, atau E. 60 hari. Oke, jika kamu tahu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah C. 30 hari. Ini dia pembahasannya. Dikutip dalam laman kpk.go.id, berikut tata cara pelaporan gratifikasi, diantaranya adalah laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dan dilaporkan dengan melampirkan dokumen pendukung atau dokumen terkait penerimaan gratifikasi. Oke, selanjutnya nomor 7, semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia dicerminkan dalam Pancasila sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Jawabannya adalah C ketiga. Ini dia pembahasannya. Pengalaman Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nomor 2, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Selanjutnya, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Selanjutnya, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Selanjutnya, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, dari pembahasan tersebut kita tahu jawaban nomor 7 adalah C, sila ketiga. Selanjutnya, nomor 8, tokoh nasional yang turut berperan dalam menggagas dan mendorong lahirnya Budi Utomo adalah A. Ki Hajar Dewantara, B. Dewi Sartika, C. Abdul Muiz, D. Cipto Mangunkusumo, atau E. Wahidin Sudirohusodo. Jawabannya adalah E. Wahidin Sudirohusodo. Ini dia pembahasannya. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 dan menjadi organisasi modern di Indonesia. Berikut adalah tokoh pendiri Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, yang terakhir Gunawan Mangunkusumo. Jadi dari pembahasan tersebut kita tahu jawaban nomor 8 adalah E. Selanjutnya, nomor 9, aksi pencegahan korupsi ditetapkan oleh Timnas Pencegahan Korupsi setiap A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 1 tahun, D. 2 tahun, E. 4 tahun. Jawabannya adalah D. 2 tahun. Ini dia pembahasannya. Menurut Perpres nomor 54 tahun 2018 mengamanatkan penetapan aksi pencegahan korupsi setiap 2 tahunnya yang harus ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah Perpres ini ditetapkan. Selanjutnya, nomor 10, nasionalisme dalam arti sempit sering juga disebut dengan A. Patriotisme, B. Kaupinisme, C. Demokrasi, D. Liberalisme, E. Kolonialisme. Siapa nih dari kamu yang tahu jawabannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Jawaban yang benar adalah B. Kaupinisme. Ini dia pembahasannya. Nasionalisme dalam arti sempit. Nasionalisme dalam pengertian ini dapat diartikan sebagai perasaan cinta terhadap bangsanya secara berlebih-lebihan, sehingga memandang bangsa dan suku bangsa lainnya. Nasionalisme dalam arti sempit sering disebut dengan jingosme atau kaufinisme. Oke, gimana? Itu tadi soal terakhir yang dapat kami berikan untuk kamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk mengukur kemampuan kamu, silahkan ikuti tryout online gratis di Bimbingan Kedinasan. Buka Instagram Bimbingan Kedinasan atau
atau media sosial kami lainnya. Kali ini channel Lanjut Kemana akan menginformasikan tryout gratis di bimbingan kedinasan. Bagaimana cara pendaftarannya? Ini dia. Yang pertama, kamu buka Instagram bimbingan kedinasan, jangan lupa diikuti. Setelah itu, chat admin WhatsApp di nomor 087781020092. Selanjutnya, kamu akan dapat balasan WhatsApp dari CS Tryout berupa link untuk mendaftar. Ini dia linknya, https://newton6.com/tryout gratis. Selanjutnya, peserta melengkapi persyaratan. Jadi ketika kamu sudah mendaftar melalui link tersebut, kamu akan disuruh mengirimkan persyaratan ke nomor CS Tryout yaitu 087781020092. Selanjutnya, kamu akan mendapat balasan dari CS Tryout berupa WhatsApp yang berisi registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password untuk klaim voucher pada link yang telah dikirimkan CS Tryout. Selanjutnya, tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email serta password. Selanjutnya, pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout online gratis di bimbingan kedinasan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor CS atau kunjungi Instagram bimbingan kedinasan. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel Lanjut Kemana.